Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali kita di dalam tafsir surah Al-Fajr, dan akan kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini, yaitu bagian kedua dari ayat yang ke-15 sampai selanjutnya insyaallah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya Allah bersumpah dengan waktu fajar 10 hari pertama Dzulhijjah, ganjil genap, dan bersumpah dengan waktu malam. Dan bagaimana kaum-kaum yang begitu tangguh dan hebat Allah Azza wa Jalla binasakan mereka. Nah, pada kesempatan pagi ini akan kita ambil ayat selanjutnya. Fa'ammal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Di sini dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan keadaan manusia. Bagaimana manusia ini ketika diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ujian pasti ada dalam kehidupan ini. Kita mau maupun tidak mau, karena kita memang berada di negeri ujian. Tempat kita, ya, manusia ini, makhluk ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dunia ini adalah negeri ujian. Negeri tempat manusia ini dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan negeri tempat kita diberikan balasan, tapi ini adalah negeri tempat kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, bagaimana keadaan mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikatakan فالله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالخير والشر والغنى والفقر. Allah Azza wa Jalla menguji manusia. Apa ujiannya? Baik, buruk. Ya, kaya, fakir. Sehat,
sakit, senang, susah, kesulitan, mudah. Ya, hidup, mati, ujian. Kita tidak bisa lari darinya. Ya, nggak bakalan bisa kita lari. Apa kata Nabi SAW? Wa'alam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang menimpamu tidak mungkin akan meleset, dan apa yang meleset darimu tidak mungkin akan menimpamu. Itu merupakan satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita ini akan menjalaninya. Apakah kita memiliki sikap keredaan ataukah sikap kemurkaan terhadap ketetapan-ketetapan tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji kalian dengan kebaikan maupun keburukan, dan kepada kami pasti kalian akan dikembalikan. Tentu ujiannya adalah ini akan menaikkan derajat orang-orang beribadah. Allah menguji orang beriman bukan untuk membinasakan mereka, tetapi Allah menguji orang beriman untuk menaikkan derajat mereka dan tingkatan mereka. Orang-orang Arab mengatakan apa? Bil imtihan yukra'umul mar'u aw yuhan. Dengan ujian itu seseorang akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla atau seorang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabtalillahul insan, Allah Azza wa Jalla uji manusia. Kalau diuji dengan kenikmatan, ya, diberikan harta, diberikan kelapangan rizki, manusia ini mengira dirinya telah dimuliakan dan dianggap dirinya layak aku dapat, cocok aku dapatkan hal ini, dan dianggap dirinya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketika diberikan ujian kenikmatan ini. Padahal ingat, baik itu adalah ujian, tidak baik juga adalah ujian. Subhanallah. Karena memang negeri kita ini negeri ujian, dunia ini negeri ujian. Bukan negeri balasan, tempat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi adalah negeri kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hasil akhirnya nanti kelak pada hari kiamat, apakah kita termasuk orang yang sukses atau tidak. Nah, orang yang mendapatkan, dia syukurikah nikmat itu atau tidak. Adapun orang yang mendapatkan musibah dan bencana, ujiannya adalah sabar. Dan manusia akan terbolak-balik pada dua hal ini saja, imma syukur wa imma sabar. Maka itu sebabnya dalam beberapa ayat Allah mengatakan inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Di sana ada ayat bagi yang bersabar dan bagi yang bersyukur. Sabar, syakur. Maka disebutkan oleh sahabat, al-imanu nisfani. Iman itu dua bagian, nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi manusia ini ketika diuji dengan kenikmatan, berbagai macam rizki, ya, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika Allah uji dia rizki sempit, dianggap dirinya Rabbku menghinakan diriku. Subhanallah. Ya, jadi dianggap ketika tadhiq, ada pengurangan rizki dari Allah Azza wa Jalla, ini dianggap adalah Allah menghinakannya. Padahal ingat, Allah Azza wa Jalla menurunkan segala sesuatu itu dengan kadar dan takaran yang sudah ditetapkan. Dan itu semuanya dengan penuh keadilan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam qadar itu Allah rincikan segala sesuatu itu dengan hakim, dengan penuh kebijaksanaan. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Jadi jangan pernah bersangka manusia ini ketika rizkinya sempit dianggap bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mencintai dia. Tidak.
Justru ketika diuji itulah tanda Allah cinta. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah Azza wa Jalla mencintai suatu kaum, kaum itu akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dicoba oleh Allah Azza wa Jalla. Ini imannya kuat apa tidak? Maka lihat di dalam suratul Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui maknanya. Ahasiban nas ayyutraku. Apakah manusia ini mengira mereka dibiarkan mengaku dirinya beriman, sementara mereka belum diuji. Kami telah uji orang-orang sebelum kalian, lalu sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur keimanannya. Tidak bisa dikatakan ini pisau hebat tapi belum terbukti dan teruji. Ya, itu namanya nanti tong kosong nyaring bunyinya. Ini perlu dicoba, perlu dites. Jadi ingat, rezeki itu Allah turunkan sesuai dengan kadarnya, takarannya. Allah mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Ini rahasianya. Sekiranya Allah Azza wa Jalla bukakan rezeki itu bagi seluruh hambanya di muka bumi ini, mereka akan semena-mena di muka bumi. Kenapa? Dia bisa beli. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal faqru akhsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kalian itu fakir. Tidak. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasu fiha kama tanafasa man kana qablakum fatuhliku kama ahlakathum atau fatuhlikukum kama ahlakathum. Yang aku khawatirkan justru kalau Allah membukakan bagi kalian urusan dunia ini, akhirnya membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kalian berlomba di dalamnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian itu berlomba-lomba. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Allah turunkan rezeki itu sesuai dengan kadarnya. Ini dia rahasianya. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Andai kata Allah lempengkan rezeki ini bagi hamba-hambanya, niscaya mereka akan semena-mena di muka bumi. Kenapa? Dia bisa beli dunia. Itu sebabnya Nabi tidak mengkhawatirkan kita itu miskin, fakir. Maka tidak ada hadisnya sahih yang mengatakan bahwasanya kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Ya. Hampir kefakiran membawa kepada kekafiran. Ini adalah tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, wahai kaum muslimin, wahai seluruh manusia, ya. Kalau seorang berprasangka dengan sebab sempitnya rezeki Allah tidak sayang, itu salah besar. Hentikan prasangka itu. Allah turunkan sesuai dengan kadarnya. Kalau Allah Azza wa Jalla berikan kita sepuasnya, niscaya kita akan semena-mena di muka bumi ini. Ingat apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang beriman dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Itu lebih baik bagi dia. Jadi orang yang dikasih kenikmatan itu lebih baik bagi dia. Nanti kalau dikasih ya kecelakaan, mungkin dia berbahaya untuk dia, agamanya. Wa in asabathu dara sabar.
ad-dharra as-sabar. Kalau ditimpa kemudaratan dia bersabar. Fakana khairal lahu. Itu lebih baik baginya. Jadi jangan-jangan orang ini tidak dikasih kemanfaatan atau kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Bahaya nanti. Jadi benar-benar semuanya dengan hikmah yang sangat dahsyat, luar biasa, yang hanya Allah Azza wa Jalla tahu hikmah tersebut. Jadi jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan jangan juga kepedean. Dikasih nikmat, wah ini Allah cinta kepada aku ini katanya. Ya, meskipun aku tidak sholat, meskipun aku mengerjakan riba, oh enak saja hidupku, sehat, kaya, raya. Ya kalau Allah Azza wa Jalla murka kepadaku, niscaya Allah Azza wa Jalla akan cabut semuanya. Stop. Bukan itu takaran Allah cinta dan tidak kalau urusan dunia. Karena dunia ini gak ada apa-apanya. Lau kanatid dunya tusawi indallahi janaha ba'udah ma saqal kafir syarbata ma. Andai kata dunia ini sama dengan seukuran sayap nyamuk harganya, orang kafir nggak bisa minum seteguk air pun. Kenapa? Karena terlalu hina dunia ini, masih lebih berharga sayap nyamuk. Padahal sayap nyamuk kalau dijual siapa mau beli ya kira-kira? Nggak ada mau beli. Ini menunjukkan hina ini lebih hina dari bangkai kambing. Jadi ingat tolak ukurnya. Kaya, raya, miskin, bukan itu. Ya, sama. Ya, jangan OKB. Orang baru kaya. Atau ya, orang kaya baru. Jangan. Akhirnya lupa daratan. Allahul musta'an. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalla. Sekali-kali tidak. Tidak seperti apa yang kalian sangka. Kalau mendapat kenikmatan, Allah Azza wa Jalla cinta. Kalau mendapat keburukan atau kesempitan rezeki, Allah benci. Tidak. Ya. Engkau itu mulia kalau engkau taat. Engkau itu mulia kalau engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau itu hina apabila maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemuliaan dan puncak segala kemuliaan itu ada pada ketaatan kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hujurat? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Rabb kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang paling kaya. Tidak. Paling bertakwa. Jadi jangan sampai seorang berprasangka bahwasanya harta itu lebih baik bagi seorang hamba setiap saat. Jangan pula orang yang fakir berprasangka kefakiran itu adalah keburukan dalam setiap saat. Tidak. Tidak sama sekali. Ya, ayahsabun annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menerangkan tentang harta yang banyak. Annama numidduhum bihi min malin wa banin. Anak yang banyak itu adalah tanda Allah Azza wa Jalla senang, tanda Allah Azza wa Jalla setuju. Ya. Jangan menyangka itu merupakan tanda Allah Azza wa Jalla cinta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nusari lahum fil khairat bal la yash'urun. Ya. Apakah mereka mengira bahwasanya kami memberikan harta, memberikan anak-anak, itu berarti kami memberikan kebaikan kepada mereka? Jawabannya tidak. Bal la yash'urun, mereka tidak menyadari itu merupakan ujian. Itu merupakan percobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain, fa idza massal insan durrun da'ana. Ketika manusia itu ditimpa kemudaratan, dia mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah.
thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla berikan dia kenikmatan, dirubah kemudaratan menjadi kenikmatan, mereka mengatakan apa? Aku itu mendapatkannya karena ilmuku. Bal hiya fitnah, itu ujian, walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Yang kaya dia punya ujian, yang miskin dia punya ujian, yang sehat dia punya ujian, dia miskin punya ujian, dia sakit dia punya ujian, dia sukses dia punya ujian, dia tidak sukses juga dia punya ujian. Masing-masing kita ini punya ladang ujian. Jadi jangan sampai seorang berprasangka, berkeyakinan bahwasanya kemuliaan dan kehinaan karena harta. Tidak. Jadi menghinakan seseorang itu karena dia maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak memuliakan anak yatim. Tidak menganjurkan orang untuk memberikan orang-orang miskin makan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turath aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah Azza wa Jalla sebutkan sekali-kali tidak seperti apa kalian sangka. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak untuk memberi makan kepada fakir miskin. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal maupun yang haram. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Ayo ta'kuluna mirathad du'afa. Ya. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Kalian tidak memuliakan anak-anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Ai wa ta'kuluna mirathad du'afa. Kalian makan hartanya atau warisannya anak-anak orang-orang lemah. Siapa itu? Wanita dan anak kecil. Aklan lamma ay syadidan, sangat dahsyat. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta itu dengan cinta yang sangat berlebih-lebihan. Ini tabiat manusia. Ini kenyataan manusia. Ya. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Sekali-kali tidak, kalian tuh mencintai yang segera dunia ini. Wa tadharuna al-akhirah, kalian meninggalkan negeri akhirat. Negeri yang abadi, wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat, negeri yang lebih baik, yang lebih kekal, abadi, selama-lamanya, yang tidak akan ada ujungnya. Semuanya terus dalam keadaan kenikmatan kepada Allah Azza wa Jalla kalau itu di dalam surga. Semuanya dalam keadaan siksa terus kalau itu dalam api neraka. Ya ahlal nar khuludun la mauta fiha. Hai penduduk neraka, kekal kalian di dalamnya, tidak ada kematian sama sekali. Wa ya ahlul jannah, ya ahlul jannah khuludun la mauta fiha. Kalian kekal di dalamnya, tidak ada kematian di dalamnya sama sekali. Subhanallah. Apa kita tidak berpikir, apa kita tidak merenung? Jadi, dengan ayat-ayat ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil banyak faedah. Banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama, memiliki pandangan yang materialistis. Ini bukan zaman sekarang saja, bukan zaman now saja. Serba uang, uang, duit, duit, duit. Tidak. Bukan zaman sekarang saja. Tapi ini sudah berlaku pada sejak zaman dahulu. Nah, lihatlah di masyarakat kita sekarang.
Kalau status ekonomi dan sosialnya tinggi, mudah ditaati oleh manusia, padahal nggak punya apa-apa. Tapi kalau dia punya status sosial rendah, sehebat apapun dia tetap rendah. Kenapa? Yang paling cepat mengangkat pamor seseorang itu di masyarakat sekarang kekayaan. Kaya, karena apa? Dianggap dirinya bisa beli apa saja. Hatta lu gua beli katanya. Ya. Engkau jual, aku bayar. Subhanallah. Jadi sikap dan pandangan materialistis ini bukan zaman sekarang saja. Ini sejak zaman dahulu. Yang Allah Azza wa Jalla beritakan sejak 1400 tahun yang lalu sudah. Jadi kalau dapat nikmat dianggap wah ini Allah cinta ini. Kalau dapat bencana musibah wah ini Allah nggak suka ini. Baik. Kemudian faedah yang kedua, wajibnya kita memuliakan anak yatim. Sampai Nabi SAW mengatakan, Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku beserta pengasuh anak yatim seperti ini dalam surga. Tapi ingat, jangan sampai anak yatim dijadikan sebagai subjek, sebagai manfaat atau batu loncatan. Betapa banyak, dan ini yang sangat disayangkan kaum muslimin. Bagaimana ya dia buat data anak yatim fiktif. Di saat pemeriksaan dia kumpulin anak yatim. Habis pemeriksaan disuruh pulang, kasih 15.000. Ya, sisanya lendang kantong semuanya. Masuk di kantong. Ya. Buat laporan, Masya Allah. Copy paste. Ya, wajib dimuliakan anak yatim itu. Bahkan ini salah satu asbab untuk menjadikan hati itu lembut. Ya, maka Nabi SAW perintahkan kita usap kepala anak yatim itu. Kemudian anjuran untuk memberi makan kepada al-jia', orang-orang lapar, fuqara, masakin, seperti kondisi seperti ini. Maka kita ingatkan, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, yang punya kelebihan rezeki, ayo berbagi. Itu tidak akan kurang, bahkan itu asbab, salah satu sebab Allah Azza wa Jalla angkat bala dan musibah ini. Ya, Allah Azza wa Jalla akan angkat dengan sebab ya berbuat baik kepada sesama. Kemudian yang ketiga, ahli waris harus diberikan hak-hak mereka, laki maupun perempuan kecil maupun besar. Tidak boleh ditahan-tahan warisan orang lain. Ya, ketika meninggal dunia, selesaikan hutangnya, selesaikan jenazahnya. Tersisa hartanya silahkan segera dibagi. Jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari. Karena ingat, namanya warisan ini tidak sedikit yang harus sampai ke meja hijau. Sampai hubungan harus menjadi renggang dan retak gara-gara apa? Warisan. Karena itu ya. Ya, kalla bal tuhibbu ya wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian tuh sangat cinta harta. Saking cintanya kita siap pisah dengan istri, siap pisah dengan anak, siap pisah dengan keluarga. Kenapa? Yang penting ambisinya tercapai harta ini. Maka sebabnya disebutkan oleh Nabi SAW, "Madhibani ja'ian bi ursila ila ghanamin bi afsada min hirsil mar'i ala syaraf wal mal." Tidaklah dua serigala dilepas di sekawanan kambing yang kelaparan dilepas di sekawanan kambing lebih merusak daripada kerakusan orang kepada asyarab, kemuliaan, jabatan, dan harta. Jadi kalau dikatakan serigala lapar itu merusak kambing-kambing, orang rakus kepada jabatan, rakus terhadap harta, lebih merusak lagi. Lebih mengerikan lagi. Ya. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanimil qasiyah. Al-qasiyah. Namanya serigala memakan kambing yang menyendiri. Sekarang ini dua kambing kelaparan dilepas di sekawanan kambing, atau dua serigala kelaparan dilepas di sekawanan kambing, ini luar biasa merusaknya. Dia sudah serigala nggak lapar aja, memang mangsanya adalah kambing. Apalagi kelaparan. Tidaklah ini lebih merusak daripada kerakusan orang kepada kedudukan, jabatan, kehormatan, demikian juga harta. Maka itu sebabnya dikatakan oleh para ulama kita, al-alimu awil ulama'u tabibu hadhil ummah. Ulama itu adalah dokternya umat Islam.
wal malu da'uha, penyakitnya adalah harta. Fakaifa idza jarra at-tabibu ad-da'a ila nafsihi famata yabra'u al-marid. Nah, sekarang bagaimana kalau penyakit itu diambil oleh dokternya? Kapan dia akan bisa mengobati orang yang sedang sakit karena dia sendiri sedang sakit? Dan Nabi SAW bersabda, fitnatu ummati al-mal wan nisa. Ujiannya umatku harta dan wanita. Harta dan wanita. Jadi ingat, warisan segera diberikan kepada yang berhak. Jangan ditunda-tunda. Faedah yang terakhir, at-tandid bihubbil mal. Peringatan akan kecintaan seorang kepada harta yang membawanya kepada mencegah dan tidak mau menunaikan hak-hak harta itu. Apa hak harta? Az-zakah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari sebagian harta mereka zakat. Zakat itu membersihkan, mensucikan. Membersihkan harta, mensucikan jiwa. Harta dari haknya fuqara masakin, jiwa dari kepelit, kikit, kedekut. Jadi Allah ingatkan kita urusan harta ujian cobaan. Jadi jangan sampai tidak diberikan siapa yang haknya. Karena harta bisa membutakan seseorang dari kebenaran. Orang semakin kaya, kadang semakin rakus, melupakan dia segala-galanya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Pada harta mereka ada haknya orang-orang meminta dan orang-orang yang tidak memiliki. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kita ingatkan bagi para pemirsa, silakan di-share ya sebanyak-banyaknya, ikut mengambil bagian dalam dakwah ini, ikut andil dalam berdakwah. Yang tidak bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang datang dari agama, dalil-dalil, inilah jalannya untuk menyampaikan. Dia berbagi ya, terutama kitabullah azza wa jalla maupun sunnah-sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Dari para pemirsa kita pada kesempatan pagi ini kita awali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukumnya kita arisan uang sama kawan? Hukum asalnya sih tidak ada masalah. Asal jangan siapa yang dapat dia menyiapkan makanan dan semisalnya. Kenapa? Karena ini namanya qard jarra naf'an, hutang diambil manfaatnya, ini riba nanti. Allah ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di live pagi ini ya, bisa melayangkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Demikian yang mau berinteraktif bisa juga melalui 0811 390 1110. Silakan bagi para pemirsa. Yang sudah ikut bergabung, ya, silahkan dibagi, di-share supaya yang lain ikut tergabung, bisa bermanfaat insyaallah taala. Ya, jangan sampai ya kita hanya sendiri yang mendapat bagian dari kebaikan ini, tetapi jadilah pembuka-pembuka pintu kebaikan. Taib. Apakah boleh suatu organisasi mendapatkan bantuan anak yatim dari pemerintah atau yang lain, namun sebenarnya yang tinggal di panti asuhan itu bukan anak yatim, melainkan murid yang memang dengan sedang dibina? Ya nggak boleh. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, mereka memakan hakikatnya makan api. Wa sayaslawna sa'ira, dan akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, waliyadzubillah.
Ayo kalau berani manipulasi data, silahkan. Silahkan makan api. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bolehkah berhutang untuk membayar zakat al-fitr? Kalau dia berhutang karena memang sudah ada harta, tinggal nunggu datangnya saja, tidak ada masalah. Tapi kalau memang tidak ada, dia yang wajib kita zakati. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana dengan hukum beli motor di dealer tapi angsurannya di leasing? Nggak boleh. Ya, 3 serangkai dalam hal seperti ini. Kenapa? Dikhawatirkan ada unsur di dalamnya, yaitu adanya penaikan harga padahal akad belum sempurna, satu. Dan sebagian para ulama, ini adalah hilah ala riba, hilah untuk berbuat riba. Ya. Tapi ketika dia butuh sesuatu, dia memerlukan sesuatu, datang kepada orang yang membiayai, belikan saya ini. Dengan seperti ini, saya akan kredit sama engkau. Tidak ada sama sekali unsur paksaan. Dia sudah barang, sudah tiba, sudah dibeli, bisa iya, bisa tidak ada masalah yang seperti ini. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Malam qadar sampai subuh atau sampai terbit fajar? Subuh itulah terbit fajar. Allah Ta'ala ala wa alam. Yang penting jangan terbit matahari. Bagaimana cara menyalurkan zakat dari harta kita dan siapa paling berhak? Ya, kita salurkan kepada fuqara wal masakin. Fakir, miskin. Untuk zakatul fitr, zakatul mal kepada 8 kelompok yang disebut dalam surah ya Taubah. Dan apakah beramal di masjid sudah termasuk menyalurkan zakat? Ya, tidak, karena masjid itu bukan ahluz zakah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara membayar fidyah puasa? Caranya adalah buat nasi dengan lauk pauknya, undang 30 orang fakir miskin, jikalau 30 hari dia tidak berpuasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum BPJS? Tergantung BPJS-nya mandiri, ada ketentuan kalau telat denda, kalau seperti ini tidak boleh. Tapi pemerintah yang kasih BPJS tidak ada masalah. Perusahaan yang kasih BPJS tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah makan sahur hukumnya wajib? Tidak wajib. Makan sahur tidak wajib, tetapi dia itu sangat dikuatkan karena itu beda antara puasa ahlul Islam dengan ahlul kitab. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh bayar zakat fitrah kepada keluarga sendiri? Boleh, asal dia fakir miskin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Benarkah di akhir hayatnya Rasul menyebutkan ummati atau ada pesan lain? Yang disebut akhir hayatnya adalah as-salah wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat dan perhatikan adalah hamba-hamba saya kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum tidak membayar hutang ketika yang berhutang meninggal, ahli warisnya juga nggak mau bayar? Nanti terima di hari kiamat. Dibayar pakai pahala saja, aman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara menyalurkan zakat dari harta kita dan siapa yang paling berhak? Sudah ini. Ini Bang Dedi bertanya, bolehkah minum obat penunda haid bagi wanita untuk kelancaran puasa? Tidak boleh. Kenapa? Terbukti banyak penahan haid ini berakibat fatal bagi para wanita. Itu penyakit mau ditahan-tahan, buang saja sudah. Tidak, masa penyakit mau ditahan? Ya, akibatnya mudarat sehingga banyak atau tidak sedikit para wanita itu yang harus angkat rahim gara-gara apa? Darah keluar terus, dikarenakan sebelumnya dia tahan-tahan dengan alasan ingin menyempurnakan puasanya. Tidaklah orang dahulu ya, atau tidaklah kita orang belakangan lebih semangat menyempurnakan puasa dibandingkan orang dahulu. Orang dahulu tentu lebih hebat. Allah ta'ala ala wa ala. Kalau ziarah kubur, doa bagaimana yang dianjurkan? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assallallahu lana wa lakumul afiyah. Kemudian doakan dia surga, dilapangkan kuburnya, diberi cahaya kuburannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara mengirim Al-Fatihah kepada almarhum si mayit, niatnya bagaimana? Tidak perlu dikirim. Ya, karena
was-sahih tidak ada pengiriman pahala bacaan Al-Quran. Tapi anaknya baca Quran, otomatis orang tuanya dapat. Kenapa? Anaknya itu hasil usaha orang tuanya. Adapun orang lain, dia bacakan doa. Tidak ada kirim pahala. Dalam mazhab Syafi'iyah, kirim pahala bacaan Quran tidak sampai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum dapat tip dari konsumen, tapi direktur tidak membolehkan mengambil tip. Apa hukumnya kalau diambil? Ya haram. Ya, hadayal ummal suh. Ya, hadiahnya untuk para pegawai itu adalah haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah salat Id hukumnya wajib? Iya, sebagian para ulama mewajibkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana jika ada 2 ayat dari bacaan imam terbalik saat sholat, sedangkan anak-anak yang mendengar bacaannya tidak itu ragu untuk memberitahunya? Sah sholatnya insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jikalau Idul Fitri jatuh pada hari Ahad, hari apa paling cepat kita boleh bayar zakat? Ya, hari Sabtu. Ya, Sabtu. Afwan, paling cepat hari Jumat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita mengecat rambut yang tadinya dicat pirang, selang berapa lama kita berubah menjadi hitam kembali karena catnya sudah berubah? Kita katakan kalau warna hitam rambut tidak boleh dicat, tapi kalau ada putih boleh dicat selain dari hitam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah menggantikan puasa untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ustaz, boleh kalau puasanya nazar belum terbayar padahal sudah sukses nazarnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana nanti di akhirat orang yang punya utang yang belum sempat dibayar, terus dia juga punya piutang, misalkan sama atau bahkan lebih banyak piutangnya, apakah boleh dibayar pakai piutang tersebut? Kita katakan kalau di dunia dialihkan boleh, tapi di akhirat lain tempat berutang, lain memberikan piutang. Kalau seperti ini bayar pakai pahala atau dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita sholat sendiri karena keluarga masih pakai wiridan kelas-kelas bersama-sama? Tetap sholat berjamaah, sehabis itu laksanakanlah dengan cara yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Apa boleh waktu sujud bahasa Indonesia pada sholat sunnah? Kita katakan kalau dia bisa bahasa Arab, jangan dia menggunakan bahasa Indonesia. Maka perlu dia belajar bahasa Arab, supaya dia itu benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk dan memahami apa yang dia pakai, apa yang dia pelajari. Baik, pertanyaan berikutnya. Dari Edi bertanya, apa hukum pelihara kucing? Hukumnya boleh, ya, tidak ada masalah memelihara kucing. Kenapa? Karena ini disebut oleh Nabi SAW minat tawafin wa tawafat, seperti pembantu yang mengelilingi kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kucing duduk di tempat sujud, dia suci, ya. Bolehkah kita sujud tilawah dengan sujud isyarat karena kita berada di tempat yang tidak mungkin untuk sujud seperti biasa? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh baca mushaf Al-Quran tanpa wudu? Kalau sekedar baca tidak megang, tidak ada masalah. Meskipun lebih baik kita berwudu. Adapun memegangnya mesti berwudu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah membayar fitrah 3 hari sebelum hari raya? Tidak. 2 hari maksimal. Kepada amil, bukan kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya sering share kajian live, Ustadz. Kadang lewat messenger, namun ada di antara mereka marah, bahkan mengancam akan diblok. Apakah seperti ini berpahala ataukah saya berdosa? Pertama kita katakan, ya, share lewat grup, lewat tempat untuk dibolehkan untuk meng-share. Nah, ketika orang tidak mau di-share, sudah pindah ke tempat yang lain. Lihat Rasulullah SAW, tidak bisa di Mekah, disuruh pindah ke Madinah. Maka seperti itu kita. Ini yang agak sulit, ya pindah ke yang mudah. Ya, siapa tahu yang lain itu mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bagaimana sunnahnya mendoakan keluarga yang sudah meninggal? Diberikan contoh lafaznya. Tidak ada bedanya dengan waktu salat jenazah. Allahumma ghafir lahum warhamhum, Allahumma adkhilhum firdausil a'la. Wallahu ta'ala ala wa ala. Apa ada khusus malam qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bolehkah kita minta kepada sanak saudara akan menyerahkan zakatnya, fitrahnya kepada kita? Kita katakan tidak usah minta, ya. Tapi kalau dia tiba, jangan ditolak. Allah Ta'ala ala wa alam. Dalam satu kakak ada 5 anggota. Apakah cukup satu orang menyerahkan zakatnya kepada satu keluarga tersebut? Bolehkah setiap anggota keluarga mendapatkan zakat fitrah? Boleh, tidak ada masalah. Jadi ada hadis dhaif mengatakan kayakan mereka dari minta-minta hari itu. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah memanggil orang sudah meninggal almarhum? Ini lafaz yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka lebih baik rahimahullah atau Allah yarhamuh. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Di tengah corona seperti ini, sebagian lapak tempat kita biasa menjual dagangan kita tutup atau ditutup oleh Pemdes setempat. Akhirnya kita nganggur di rumah. Bagaimana hukumnya istri yang ikut membantu mencari rezeki? Tidak ada masalah. Ya, tolong menolong dalam kebaikan itu wajib. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Apa hukum kredit rumah, kredit mobil, dan kredit motor? Kalau tidak ada perjanjian dendanya, halal. Tapi kalau ada perjanjian dendanya, inilah dia makan riba berlipat ganda. Dia yang makan, bukan kita, tapi kita yang ngasih dia. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Mana nama yang bagus untuk calon anak kita? Banyak sekali nama. Nama para anbiya baik, nama para sahabiat baik. Istri-istri Nabi namanya juga baik. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Saya pernah ketipu belasan juta, bolehkah kita tidak mengikhlaskannya? Dan jika tidak diikhlaskan, bagaimana hubungannya hari kiamat? Jangan diikhlaskan. Ya, jangan diikhlaskan karena penipu. Ya, biar dia bayar hari kiamat dengan pahala kalau punya pahala, tapi kalau tidak maka apa, dosa kita akan disedot kepada dia. Ya Allah Ta'ala ala wa alam. Mana lebih baik zakat langsung atau melalui amil karena bingung? Ya kalau bingung ya berikan amilnya. Kalau tahu yang berhak lebih baik ke berhak. Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah membunuh semut? Tidak boleh tanpa sebab. Kalau ada sebabnya, dia mengikit kita, menyakiti kita, tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya bila dikasih uang untuk mengerjakan sesuatu atau mengerjakan proyek, terus dapat sisa uang di proyek tersebut? Uang sisa tersebut diberikan ke kita. Ya, tidak ada masalah, halal karena kita jasa. Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah baca Quran sambil berbaring? Boleh. Allah Ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya orang yang tidak sengaja muntah? Kalau tidak sengaja, man dzara'ahul qai' falaysa 'alaihil qada', tidak ada qada'nya. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Dia menyerahkan zakat fitrahnya ke anak saudaranya, akan tapi dia sedekahkan kembali yang memberi zakat fitrah. Apa boleh? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Bolehkah tidak boleh tidak orang mengusap kepala anak yatim dengan air, tapi airnya digunakan untuk tujuan tertentu? Tidak ada dalilnya kalau seperti ini. Mencari barokah yang tidak disyariatkan. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Jadi kita disuruh mengelus kepalanya, bentuk kasih sayang dan rahmat ini. Bukan kita ambil bekas cuciannya lalu kita minum. Ada tabarruk yang tidak syar'i. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Apakah sholat witir di bulan Ramadan maupun bulan Ramadan dianjurkan kunut? Dia dianjurkan, tetapi kadang-kadang. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Apa sah bila kita zakat terus dizakatin orang lain? Kalau kita melihat diri kita berhak, terima. Kalau tidak, jangan. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Jika kita memberikan hak kepada orang miskin dan anak yatim dari harta kita, apakah termasuk dalam pengertian? Jika kita tidak memberikan hak kepada miskin dan anak yatim, apakah kita termasuk dalam pengertian sama memakan harta mereka? Iya, termasuk di dalamnya. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya seorang dokter meriksa dengan melihat aurat pasien? Inda darurah. Boleh. Kaidahnya ad-darurat tubihul mahdhurat. Yang darurat itu membolehkan karena tidak ada dokter lain yang ahli dalam hal seperti ini. Ya, hanya dia karena dia tahu riwayat penyakit dan semisal darurat. Dan seperlunya. Dan sekarang kecanggihan teknologi ini hampir dokter itu ya tidak langsung turun tangan melihat, tapi dengan bantuan alat atau asisten-asistennya. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Bolehkah bayar zakat fitrah sebelum tiba waktu sholat Id? Maksudnya sehari 2 hari kepada amil boleh. Sebelum berangkat ke lapangan itulah yang paling afdal. Wallahu Ta'ala a'la wa alam.
Baik, itu yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Silahkan terus para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di-share sebanyak-banyaknya supaya lebih bermanfaat. Betulkah anak yang terkena ain harus dimandikan dengan bekas wudhu dari orang menyebabkan dia terkena ain? Sahih. Dan ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mintakanlah anak-anak kita perlindungan dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin hamah wa min kulli ainin lamah." Kemudian bacakan ya ta'widzat, ayat-ayat perlindungan. Wallahu taala ala wa alam. Jika kita diberikan uang beli sirup dan ada sisa uangnya, apakah sisa uang itu enggak apa-apa dipakai buat yang lain? Kita katakan kita ini sebagai wakil. Kalau sebagai wakil harus kembali uangnya. Beda sebagai penyedia jasa, kelebihannya itu untung kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya seorang istri meninggalkan suami karena suami enggak mau sholat, juga suami enggak mau menceraikan? Ya, dibicarakan dengan baik. Kalau tidak mau, maka itu jalan terakhir, tidak mengapa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya pernah lihat Ustadz ditahdzir karena menganggap salat burdah yang dibuat-buat. Bagaimana tanggapannya? Kalau orang-orang yang menyelisih sunnah mentahdzir ahli sunnah itu wajar. Ya, tapi yang tidak wajar adalah seorang ustadz yang di atas sunnah mentahdzir yang di atas sunnah gara-gara hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Qul qouli hadza, jangan lupa terus berbagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.